Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, kesempatan untuk mempelajari agamanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, di dalam channel Hijrah Butuh Ilmu ini kita akan melanjutkan mempelajari Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, karena inilah jalan yang paling selamat dalam memahami agama. Pada video kali ini kita akan membahas kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah, itu 4 kaidah tauhid yang semoga menjadikan ilmu ini sebagai cahaya bagi kita dalam bertambah ilmu, iman, dan amal soleh. Baik, kita memulai pembahasannya. Kitab ini kayak asli oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tidak panjang lebar dalam pembukaan ini. Kita menuju langsung ke bagian inti. Ini kata pengantar, nanti bisa dibaca kalau bila sudah bukunya dicetak atau PDF-nya sudah disebarkan. Ini secara garis umum kata pengantar atau biografi penulis kitab. Ini nanti bisa dibaca. Ini biografi beliau. Yang perlu sebelum kita masuk ke bab 1, kita akan membahas tentang ini saya jelaskan sedikit dulu. Ini daftar isi, nanti kira-kira ini isi dari kitab nanti yang akan kita bahas, kira-kira kurang lebih sekitar 6-7 pertemuan. Kitab ini tipis tapi penuh dengan ilmu. Ini mukadimah tentang kitab. Saya tidak akan menjelasin. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Terus metodenya saya juga tidak akan menjelaskan sepanjang lebar. Cukup nanti kalau ingin membaca secara lebih lengkapnya, nanti insya Allah buku sudah dicetak akan disampaikan dan juga akan disebarkan file PDF-nya secara gratis. Ini sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, kita penting kita ketahui dulu tentang pentingnya mempelajari tauhid dan bahaya syirik. Ini kenapa kita penting mempelajari tauhid dan bahaya syirik. Tauhid bukan pembahasan pinggiran dalam agama ini. Tauhid adalah inti Islam, asas keseluruhan amal, fondasi terima dan tolak ibadah, dan perbedaan paling mendasar antara jalan para nabi dan jalan kaum musyrikin. Ini dakwah paling utama yang harus didakwahkan oleh para dai atau siapapun yang mungkin menyebarkan agama, karena ini adalah ajaran para nabi. Karena itu siapa saja yang ingin selamat dunia akhirat, ia wajib memberi perhatian besar pada ilmu tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah padaku." Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama manusia bukan sekadar berhidup, bekerja, menikah, dagang, atau membangun dunia. Tujuan terciptanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu tidak akan benar kecuali bila dibangun di atas tauhid. Maka ketika seorang tidak memahami tauhid, ia sebenarnya belum memahami untuk apa ia hidup. Karena itu dakwah para nabi seluruhnya dimulai dari tauhid. Nabi kita Nabi Muhammad itu selama 13 tahun di Mekah fokus hanya mendakwahkan tauhid, tidak ada yang lain beliau kemukakan. Demikian juga para nabi-nabi yang sebelum beliau, semuanya fokusnya kepada tauhid, yang menyuruhnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru sembah Allah dan jauhi tauhid, sembah selain Allah." Ayat ini adalah kaidah besar. Semua Rasul alaihissalam datang membawa misi yang sama, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk sesembah selainnya. Jadi tauhid bukan hanya sekedar satu bab dalam agama, tetapi poros dakwah secara seluruh nabi. Ini penting, yang banyak orang gagal paham tentang tauhid ini.
Mereka tidak menganggap tauhid ini hanya sebatas ucapan la ilaha illallah, bukan seperti itu. Tapi ini adalah inti dari ajaran para nabi. Baik, kita lanjutkan. Di sinilah letak pentingnya mempelajari tauhid. Sebab banyak orang mengira bahwa selama ia masih mengaku muslim, masih sholat, masih puasa, masih menyebut nama Allah, maka urusannya sudah aman. Padahal inti persoalannya bukan sekedar mengaku beragama, tapi apakah ibadah itu benar-benar dipersembahkan hanya kepada Allah atau justru tercampur syirik. Nah, ini yang tidak disadari orang. Allah berfirman, wahai anakku, janganlah engkau mensucikan Allah, sesungguhnya syirik benar-benar kezaliman yang besar. Dalam surah Luqman yang berbicara kepada anaknya. Ayat ini menunjukkan bahwa syirik bukan dosa kecil, bukan pula kesalahan ringan. Syirik adalah kezaliman terbesar, karena syirik berarti memalingkan sesuatu menjadi hak Allah kepada selainnya. Padahal hak Allah adalah hak yang paling agung. Rasulullah SAW bersabda, hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis ini sangat tegas. Hak Allah paling besar bukan pertama-tama agar manusia kaya, sehat, kuat, berjaya, tetapi agar mereka mentauhidkan Allah. Ini yang paling utama, haknya Allah kepada hambanya, bukan yang selain dari itu. Maka orang yang meremehkan tauhid berarti meremehkan hak Allah yang paling agung. Mengapa tauhid wajib dipelajari? Ini banyak yang tidak tahu dan tidak paham. Kenapa tauhid ini yang paling wajib dipelajari oleh setiap orang yang mengaku beriman? Karena tauhid adalah syarat sahnya seluruh amal, salat, puasa, zakat, sedekah, haji, zikir, doa, dan seluruh bentuk kebaikan tidak akan bernilai bila seseorang merusaknya dengan syirik. Amal itu bukan hanya butuh banyak, tapi butuh benar, dan kebenaran amal dimulai dari lurusnya akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan engkau benar-benar termasuk orang yang merugi. Az-Zumar ayat 65. Ayat ini menutup jalan bagi anggapan sebagian orang berkata yang penting niat baik. Ini banyak terjadi di masyarakat, perkataan seperti yang penting niat saya baik, yang penting tetap beribadah. Tidak, bukan itu. Ibadah yang mencampur syirik terancam gugur. Inilah sebabnya para ulama Ahlus Sunnah selalu memulai pendidikan agama dari tauhid, bukan dari cabang-cabang lain. Lebih dari itu, tauhid adalah jalan keselamatan terbesar. Siapa yang mentauhidkan Allah dengan benar lalu mati di atas tauhid, maka ia memiliki sebab keselamatan yang paling agung. Sebaliknya, siapa yang mati di atas syirik akbar, maka ia berada dalam bahaya sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi dosa mempersekutukan Allah ini tidak akan diampuni. Kalau dosa-dosa lain masih ada peluang untuk diampuni Allah bagi siapa yang dikehendaki Allah. Ayat ini sangat menakutkan. Semua dosa di bawah syirik masih ada di bawah kehendak Allah. Meskipun syirik, bila seorang mati belum bertaubat darinya, maka ia masuk dosa yang tidak diampuni. Maka bagaimana mungkin ada orang begitu semangat mempelajari perkara dunia, tapi justru lalai mempelajari tauhid yang menentukan nasibnya di akhirat yang abadi. Bahaya syirik, dosa terbesar yang sering diremehkan. Syirik adalah lawannya tauhid. Bila tauhid memurnikan ibadahnya untuk Allah, maka syirik adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa, isti'anah, minta secara umum, atau istighosah, minta dalam kondisi genting, nazar, sesembelihan, tawakal ibadah, rasa takut ibadah, pengagungan ibadah, dan bentuk ibadah lainnya. Masalahnya, banyak orang yang hanya membayangkan syirik sebagai sujud kepada patung. Ini yang banyak yang keliru orang. Orang berasumsi kalau kita menyembah patung, ini syirik. Padahal tidak sebatas itu saja. Ini pemahaman yang dangkal. Syirik itu bisa masuk lewat banyak pintu. Minta kepada penghuni kubur, memohon perlindungan kepada makhluk gaib, menggantungkan hati kepada jimat, meyakini benda tertentu membawa keselamatan, bernazar selain kepada Allah, atau menjalankan perantara beribadah tanpa minta diizinkan syariat. Karena itu, syirik
sangat berbahaya. Ia sering datang bukan nama syirik tetapi dengan istilah lain. Penghormatan kepada orang soleh, perantara, tradisi, adat, wasilah, tabaruk. Ini banyak istilah-istilah yang dikaburkan oleh para penyuruh kesesatan. Ini makanya perlu berhati-hati kita sebagai umat Islam jangan tertipu dengan slogan-slogan yang seolah-olah seakan-akan ada mereka adalah pembela Islam, padahal sebenarnya mereka menjerumuskan banyak manusia kepada jalan kesyirikan secara halus dengan istilah-istilah yang mereka modifikasi sehingga tidak mengaburkan makna yang sesungguhnya. Atau yang lebih penting baik. Padahal urusan agama bukan perasaan tetapi wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukannya. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang bisa saja masih mengaku beriman kepada Allah, tetapi keimanannya rusak karena mencampur syirik. Jadi pengakuan kepada Allah saja tidak otomatis menyelamatkannya. Kaum musyrikin dulu juga mengenal Allah sebagai pencipta, tapi tetap dihukumi musyrik karena mereka memalingkan ibadah kepada selainnya. Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang mencipta langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Ini bantah tegas bagi orang menyangka bahwa tauhid cukup dengan mengakui Allah sebagai pencipta. Tidak. Tauhid dituntut adalah memurnikan ibadah kepada Allah semata. Syirik menghancurkan dunia dan akhirat. Syirik menghancurkan hati karena hati seharusnya tergantung kepada Allah saja, menjadi terpecah kepada makhluk. Syirik juga menghancurkan akal karena perilakunya mengantungkan harapan, rasa takut dan permintaan kepada sesuatu yang tidak mampu memberi manfaat mudarat kecuali atas izin Allah SWT. Dan yang paling berat, syirik menghancurkan akhirat. Ini yang tanpa disadari banyak orang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan ia berdoa kepada tandingan selain Allah, maka ia masuk neraka. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini keras, tegas dan tidak memberi ruang bagi sikap meremehkan syirik. Karena itu pembahasan tauhid bukan bahan untuk diperdebatkan dengan hawa nafsu, tetapi untuk dipelajari dengan rasa takut dan ketundukan. Rasulullah SAW juga bersabda, kita menyebut tujuh dosa yang besar yang membinasakan. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Beliau menjawab, menyekutukan Allah. Ini yang poin pertamanya. Perhatikan, syirik disebut paling awal dalam hadis ini. Ini menunjukkan bahwa syirik adalah dosa terbesar dan paling membinasakan. Mengapa banyak orang lalai dalam pembahasan tauhid? Kenapa? Ini juga perlu diketahui kenapa orang banyak lalai dalam pembahasan tauhid ini. Karena sebagai manusia lebih takut miskin daripada takut syirik. Ini fakta kan? Orang lebih takut miskin, tidak punya apa-apa, rumah ngontrak, tidak ada punya pekerjaan. Orang lebih memikirkan urusan dunianya daripada bahaya syirik. Padahal dunia hanya sementara dan sementara akhirat adalah abadi. Ini yang seharusnya yang abadi ini yang harus dipikirkan keselamatannya yang utama. Lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan tauhid. Ini fakta kan? Lebih sibuk memperindah penampilan agama daripada memperbaiki fondasi agama. Ini juga fakta. Ada yang semangat berbicara tentang akhlak, persatuan, toleransi atau peradaban, tetapi ketika diajak membahas tauhid, ia berkata, jangan bahas yang ini terus. Ini ucapan berbahaya, sebab yang paling pertama harus dibenahi umat ini adalah akidah dan tauhidnya. Tidak ada manfaat persatuan di atas syirik. Kalau kita bersatu tapi bukan di atas syirik, percuma. Tidak ada kemuliaan akhlak yang tegak di atas akidah yang rusak, ya juga percuma. Dan tidak ada keberkahan amal bila fondasinya hancur. Buat apa? Rumah bagus tapi fondasinya rusak, tuh apa? Tidak ada guna, hancur. Karena itu mempelajari tauhid bukan pilihan tambahan, tetapi kebutuhan pokok setiap muslim. Bahwa bahkan semakin rusak zaman, semakin besar kewajiban mempelajarinya. Sebab syubhat makin banyak, istilah semakin licin, kebatilan sering dihiasi agar tampak indah. Tauhid adalah rahmat terbesar, syirik adalah bencana besar. Orang yang mengenal tauhid dengan benar akan tahu kepada siapa ia harus berdoa, kepada siapa dia harus bergantung, dan kepada siapa yang harus bertakut, dan kepada siapa dia berserah diri. Hatinya menjadi lurus, ibadahnya menjadi bersih, hidupnya menjadi jelas.
Sebaliknya, orang yang tidak memahami tauhid akan mudah bingung, sedikit lari kepada makhluk, sedikit mencari perantara yang batil, sedikit mengantungkan diri kepada benda, tokoh, kuburan, atau keyakinan rusak yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Inilah sebabnya kita seperti Al-Qawaid Al-Arba'an ini sangat penting dipelajari. Kitab ini tidak sekadar mengajari istilah, tetapi membongkar pola pikir syirik dan menyingkap subhat kaum musyrikin. Orang yang memahaminya dengan baik lebih mudah membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana hujah, mana subhat. Penutup dari pembahasan awal ini, maka ketahuilah pembahasan tauhid ini adalah pembahasan paling mulia, paling wajib, paling mendesak. Sedangkan pembahasan syirik adalah pembahasan paling penting untuk dipahami bahayanya, karena ia adalah pembatalan terbesar agama seseorang. Jangan pernah merasa aman dari syirik, jangan pula merasa cukup hanya karena masih mengaku Islam. Pelajari tauhid dengan serius, ajak keluarga, tanamkan kepada anak, ukur semua bentuk ibadah dengan timbangan wahyu, bukan dengan kebiasaan masyarakat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mentauhidkannya dengan benar, menjauhkan kita dari seluruh bentuk syirik yang besar maupun yang kecil, nampak maupun yang tersembunyi, dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekilas tentang kitab ini Al-Qawaid Al-Arba'an. Ini sekilas saja saya sampaikan mengapa kita kitab ini, mengapa kita ini namakan ini karena empat kaidah ini bukan teori tapi alat untuk membedakan antara tauhid dan syirik. Memahami sebab kaum musyrikin dulu diperangi, membongkar alasan syirik yang membungkus dengan istilah perantara, syafaat, cinta kepada orang saleh dan tradisi, dan menilai realita masyarakat dengan timbang wahyu, bukan sekadar adat atau kebiasaan. Tema utama kitab inti kitab ini adalah penjelasan kepada kaum muslim, kepada bahwa kaum musyrikin dulu bukan tidak mengenal Allah. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam, tetapi pengakuan itu tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam, karena mereka telah tetap memalingkan ibadah kepada selain kepada Allah. Allah SWT berfirman, sungguh jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang mencipta langit dan bumi, saya mereka menjawab Allah. Ayat ini menjadi fondasi penting terhadap ini. Pengakuan terhadap rububiyah Allah saja tidak cukup, sampai seorang hamba juga memurnikan uluhiyahnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Kitab ini juga membongkar alasan kaum musyrikin yang berkata bahwa mereka tidak menyembah kepada sesembahan mereka kecuali untuk mendekat dengan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang yang mengambil perlindungan selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan Allah juga berfirman, mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak dapat memberi mudarat kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat kepada mereka. Mereka hanya memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Dua ayat ini sangat penting, karena di sinilah letak inti subhat kaum musyrikin. Mereka tidak selalu mengatakan bahwa berhala, kuburan atau sesembahan itu menciptakan alam. Mereka hanya menjadikannya perantara dalam ibadah. Namun alasan ini seperti ini tidak bisa dibenarkan, bahkan itulah akar kesyirikan mereka. Kedudukan kitab ini dalam dakwah tauhid. Kitab ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena ia melatih pembaca untuk memahami pokok-pokok dakwah para rasul. Dakwah para rasul bukan sekadar mengajak manusia mengakui adanya Allah, tetapi menyeru agar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi seluruh sembahan. Ya, intinya itu adalah ini. Manusia banyak mengakui akan adanya, tetapi mereka menyeru agar beribadah hanya selain kepada Allah. Ini yang banyak yang terjadi. Mereka mengakui Allah itu yang mencipta, tapi mereka meminta sesuatu itu menyeru kepada selain kepada Allah. Ini yang membuat mereka terjerumus kepada syirik. Allah berfirman, Allah SWT berfirman, dan sungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Maka siapa yang memahami yang kitab ini dengan baik, ia akan mengerti bahwa pertarungan antara tauhid dan syirik bukan sekadar soal nama, soal simbol, bentuk lahiriah, tapi soal kepada siapa ibadah itu ditujukan.
Mengapa kita sangat penting untuk mempelajari kitab ini? Karena banyak orang pada hari ini terjatuh pada kesalahan sama dengan kaum musyrikin dulu, walaupun istilahnya dipakai beda. Ada yang berkata, kami tidak menyembah wali. Ini kami hanya menghormatinya. Kami tidak meminta kepadaku, kami hanya menjadikannya wasilah. Ini alasan-alasan pembenaran yang dilakukan oleh para orang zaman sekarang. Kami tidak menyakiti benda itu sebagai berkolokasi, hanya sebagai perantara, perantara atau sarana keberkahan. Kami hanya bersyafaat. Semua ucapan-ucapan seperti ini harus diukur dengan wahyu, bukan diterima begitu saja. Justru kitab Al-Qawaid Al-Arba'an ini ditulis untuk mengungkar pola pikir semacam ini. Karena itu kitab ini sangat relevan untuk masyarakat awam, penuntut ilmu, para dai, dan siapa saja yang ingin memahami tauhid dengan benar. Ciri khas kitab ini memiliki beberapa keistimewaan. Pertama, lafaznya ringkas tetapi maknanya luas. Kedua, langsung masuk ke inti subhat tanpa banyak pendahuluan. Ketiga, sangat kuat menjadikan dasar pendidikan tauhid. Keempat, sangat relevan untuk membantah syirik dan hidup di tengah masyarakat. Kelima, mudah dihafal tetapi perlu disyarah agar maknanya benar-benar dipahami. Inilah ciri tulisan para ulama besar, sedikit kata tapi hujahnya kuat. Karena itu, walaupun ini tipis, ini termasuk tulisan yang sangat besar manfaatnya dalam membela tauhid dan menghancurkan syubhat. Penutup, maka kitab ini Al-Qawaid Al-Arba'an bukan sekadar kitab kecil yang dibaca lalu selesai. Ia adalah risalah penting yang membantu seorang muslimin memahami mengapa kaum musyrikin dulu tetap dihukumi musyrik walaupun mengakui Allah Subhanahu wa taala, mengapa alasan perantara dan sahabat tidak membenarkan syirik, dan mengapa tauhid dipahami dengan ilmu bukan hanya dengan perasaan. Semoga Allah menjadikan Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini sebagai sebab terbukanya pemahaman yang lurus, kokohnya tauhid, menghancurkan syubhat dalam hati kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita lanjut ke bagian matan pembukaan kitab ini. Beliau Syekh membuka kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum saya lanjutkan, saya menulis syarah ini tidak menyertakan lafaz teks Arabnya. Saya langsung kepada teks maknanya agar lebih mudah dipahami, karena intinya penyampaian ini ditujukan kepada kaum awam. Jadi mereka tidak perlu ribet-ribet membaca teks Arabnya. Jadi langsung makna dari matan kitab tersebut. Baik, kita lanjutkan saya penjelasannya. Syekh membuka kitabnya dengan berdoa dulu, mendoakan pembacanya. Ya, aku memohon kepada Allah yang mulia, Rabbnya Ars Agung, agar dia menolongmu di dunia akhirat, menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada, menjadikanmu termasuk orang-orang apabila diberi nikmat ia bersyukur, apabila diuji ia bersabar, dan apabila berbuat dosa ia bersifat, karena sesungguhnya 3 perkara ini adalah tanda kebahagiaan. Ini tanda kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu apa tadi? Bila dia beri nikmat bersyukur, bila diuji ia bersabar, apabila berdosa dia segera beristighfar. Karena inilah nikmat perkara 3 tanda kebahagiaan sesungguhnya. Bukan sebaliknya, diberi nikmat sombong, bila diuji dia memberontak, bila berbuat dosa dia lupa diri. Ini yang kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah kita. Ketahuilah, semoga Allah, Syekh juga melanjutkan doanya, ketahuilah semoga Allah membimbingmu pada saat kepada kepertahannya bahwa Al-Hanafiyah itu agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah engkau beribadah hanya kepada Allah semata dan memurnikan agama hanya kepada untuknya. Itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia, dan itulah Allah menciptakan mereka. Allah SWT berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya mereka beribadah kepadaku. Maka apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah SWT menciptakanmu untuk beribadah kepadamu, ketahuilah bahwa ibadah itu tidak semuanya ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Sebagaimana salat tidak disebut salat kecuali dengan berwudu taharah. Jika syirik masuk ke dalam ibadah, maka syirik akan merusaknya seperti hadas merusak taharah. Jadi
sama seperti kita berwudu. Kalau kita berhadas, otomatis wudunya batal. Sama juga dengan kalau kita tidak mengetahui hakikatnya syirik, semua ibadah bisa batal. Apabila engkau telah mengetahui bahwa syirik bila mencampuri ibadah akan merusaknya, menggugurkan amal dan menjadikan sepelakunya termasuk penghuni neraka, maka akan jelas bagimu bahwa perkara penting dan wajib engkau ketahui adalah mengenai hal ini, agar Allah SWT menyelamatkan kamu dari jebakan ini. Itulah syirik kepada Allah SWT. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selainnya bagi yang Dia kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki. Pembukaan ini juga pintu masuk untuk memahami 4 kaidah besar dalam kitab ini. Syekh rahimahullah tidak langsung masuk ke inti kaidah, tetapi lebih dulu menanamkan fondasi yang sangat penting, bahwa tujuan hidup adalah ibadah harus dibangun di atas tauhid, dan syirik adalah perusak terbesar seluruh amal. Baik, kita masuk ke bagian pertama dalam pembahasan ini, itu syarah mantan pemuka kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan ini sangat singkat tetapi kandungannya sangat padat. Bahkan sebelum masuk kepada 4 kaidah besar, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah terlebih dahulu menanamkan fondasi yang wajib dipahami siapa yang ingin selamat. Ia harus mengenal tauhid, memahami tujuan hidupnya, mengetahui bahaya syirik, dan menyadari bahwa kebahagiaan seorang hamba tidak lepas dari syukur, sabar, dan istighfar. Ini kunci kebahagiaan seorang itu adalah syukur, bersabar, dan istighfar. Bersyukur saat mendapat nikmat, bersabar saat ada ujian, segera beristighfar saat berbuat dosa. Jadi matan pemuka ini bukan sekedar salam pemuka atau doa biasa. Ini adalah pintu masuk manhaji untuk seluruh kitab. Ini inti dari pelajaran kitab ini adalah ini. Makna umum matan ini pemuka secara global, pemuka ini berisi beberapa pokok besar. Pertama, beliau memulai dengan doa untuk pembaca. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat harus dibangun di atas keikhlasan, kasih sayang, keinginan agar orang lain mendapat hidayah. Kedua, beliau menjelaskan bahwa kebahagiaan hidup berproses pada 3 perkara: bersyukur saat mendapat nikmat, bersabar saat diuji, beristighfar saat terjerumus ke dalam dosa. Ketiga, beliau menegaskan bahwa agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT. Keempat, beliau menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah dan ibadah tidak sah tanpa tauhid. Kelima, beliau menegaskan bahwa syirik adalah perusak terbesar ibadah, penggugur amal, dan penyebab kebinasaan. Ini semua menunjukkan bahwa kitab ini sejak awal memang diarahkan untuk mendidik hati, meluruskan akidah, membongkar syubhat. Beliau jadi baik kita lanjutkan. Nomor 1, beliau membuka dengan doa, bukan dengan kebanggaan diri. Pada pembukaan matan ini, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembaca yang ditolong di dunia akhirat, diberkahi dimanapun berada, dan dijadikan termasuk orang yang bersyukur, sabar, dan beristighfar. Ini pembukaan yang beliau sampaikan. Ini mengandung pelajaran yang sangat besar. Seorang ulama Ahlussunnah tidak membuka tulisannya dengan kesombongan, seakan-akan dia sedang memamerkan ilmunya. Ia justru membuka dengan doa untuk orang yang membaca. Ini menunjukkan bahwa tujuan ilmu bukan untuk menundukkan orang lain, tapi bukan untuk menang debat, bukan untuk membesarkan diri, tapi untuk menyelamatkan manusia. Ini juga menunjukkan bahwa hidayah ada di tangan Allah, bukan di tangan beliau, bukan di tangan pembaca, bukan di tangan logika semata. Karena itu siapa menulis tentang agama tetapi melupakan doa, berarti ia belum memahami adab dan ilmu dengan baik. Di sini ada satu pesan penting: ilmu yang benar selalu melahirkan rahmat kepada sesama, bukan kebengisan yang lahir dari kesombongan. Lalu yang kedua, makna ditolong di dunia dan akhirat. Ketika beliau memohon agar pembaca mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia akhirat, itu bukan doa ringan. Pertolongan Allah di dunia berarti ditunjukkan kepada tauhid, menjauhi dari syirik dan bid'ah, dimudahkan untuk taat, diberikan hati yang mencintai kebenaran, diteguhkan kepada manusia yang berpaling. Lalu selanjutnya, sedangkan pertolongan akhirat berarti
diselamatkan dari fitnah kubur, diringankan hisab, diselamatkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak awal beliau akan berkata, yang kita cari dari belajar kitab ini bukan sekadar tambah wawasan, tapi keselamatan hidup dan mati. Nah, ini bedanya ilmu syar'i dan ilmu yang hanya berhenti di kepala. Ilmu syar'i harus membawa seorang hamba kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang pembahasan yang ketiga, makna diberkahi dimanapun berada. Lalu beliau berdoa agar kepada pembaca semua diberkahi dimanapun berada. Beliau mendoakan, termasuk kita yang berada di Indonesia, yang beliau dimanapun berada, beliau doakan. Keberkahan ini bukan semata-mata berarti banyak harta, kedudukan, atau popularitas. Keberkahan adalah tempatnya kebaikan, bertambahnya manfaat. Orang yang diberkahi ialah orang yang ilmunya bermanfaat, lisannya membawa kebaikan, kehadirannya memberi manfaat, waktunya tidak habis sia-sia, hidupnya menjadi hidayah bagi. Ini poin-poin penting yang perlu kita pahami semua untuk diri kita, untuk yang termasuk penulis sendiri juga dalam belajar sambil mengajarkan, juga belajar menambah ilmu dan juga berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi orang yang diberkahi itu ialah ilmunya bermanfaat. Jadi orang yang berkati ilmunya bermanfaat, apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya. Lisannya membawa berkah, membawa kebaikan. Jadi setiap kata-kata yang disampaikan itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang mendengarnya. Kehadiran memberi manfaat. Jangan sampai kita datang orang menghindar dan lari. Menjauh dari kita. Berarti itu menandakan kita ada masalah. Jadi kalau dalam satu majelis kita datang orang ramai, tiba-tiba kita datang lalu orang satu persatu bubar, ini perlu dipertanyakan kehadiran kita, berarti ada yang banyak yang harus kita benahi dalam diri kita. Waktu tidak habis sia-sia. Jadi jangan kita bisa scroll media sosial berjam-jam satu hari tapi tidak pernah ada manfaat untuk di keselamatan akhirat kita. Ini penyakit masyarakat zaman sekarang ini adalah punya waktu berjam-jam di media sosial, bisa 5, 6, 7 sampai 10 jam, tapi sholat 5 menit dia tidak sanggup. Ini penyakit manusia zaman sekarang. Lalu selanjutnya, hidup menjadi sebab hidayah bagi seorang. Jangan hidup kita ini harusnya jadi berkah untuk orang lain, jangan menjadi bencana bagi orang lain. Mungkin ada manfaat, mungkin ada orang yang tidak terkenal tapi hidupnya penuh keberkahan. Ia hadir dari keluarga membawa ilmu, ia masuk suatu majelis yang membawa adab, dia bicara sedikit tapi menghidupkan mati. Ia jauh lebih berharga daripada orang yang lebih ramai dikenal tetapi kehadiran justru membawa fitnah. Karena itu doa ini sangat agung. Beliau tidak mendoakan pembaca agar sekadar cerdas, tapi agar menjadi manusia bermanfaat dan berberkahi. Lalu selanjutnya ke pembahasan keempat, tiga tanda kebahagiaan, yaitu syukur, sabar, dan istighfar. Ini tanda kebahagiaan itu hanya ini, bukan yang selain ini nih. Tiga tanda bersyukur, saat kita dapat nikmat bersyukur. Jangan sombong. Saat kita ditimpa ujian bersabar, jangan meronta-ronta, mencak sana mencak sini. Lalu saat kita berbuat dosa, kita segera beristighfar. Jangan justru kita publish, kita bangga-bangga, kita sampaikan di media sosial sudah berbuat dosa. Ini penyakitnya orang zaman sekarang. Berbuat dosa justru bangga gitu. Bagaimana ini? Ini kerusakan yang sangat masif yang kita lihat saat ini, yang miris yang kita lihat. Lalu selanjutnya beliau menyebutkan sebagai tanda merinci ke kondisi yang tiga tanda kebahagiaan ini. Jika diberi nikmat, dia bersyukur. Ini menunjukkan bahwa nikmat bukan tanda otomatis bahwa seorang dicintai Allah. Nikmat baru menjadi kebaikan bila melahirkan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Jadi banyak yang kita lihat sekarang, orang lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Jadi kadang-kadang nikmat sehat dia tidak syukuri, nikmat
masih bisa menghirup udara dengan tenang, tidak di rumah sakit. Dia mengeluh, tapi tidak pernah dia bandingkan orang yang di rumah sakit yang untuk makannya susah. Sementara dia tidak banyak kenikmatan yang dia rasakan, tapi tidak pernah bersyukur. Syukur bukan hanya sekadar mengucapkan alhamdulillah. Syukur mencakup mengakui bahwa nikmat berasal dari Allah SWT, menguji atas nikmatnya itu, dan menggunakan nikmat tersebut untuk taat, bukan untuk maksiat. Jadi kita sehat-sehat, jangan kita sibuk pergi ke tempat-tempat yang berpotensi maksiat. Seharusnya manfaatkanlah waktu kita, nikmat kita itu, sehat kita itu kepada tempat-tempat yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Jadi ilmu yang dipelajari harus melahirkan syukur, sehat harus melahirkan syukur, rezeki harus melahirkan syukur, kesempatan berdakwah harus melahirkan syukur. Kenikmat justru kalau nikmat justru membuat sombong, lalai, merasa aman dari azab Allah, itu bukan tanda kebahagiaan, tapi tanda bahaya. Ini paling mudah kita introspeksi diri kita masing-masing. Jika diuji sekadar bersabar, jangan sebaliknya. Hidup tidak akan melepas dari ujian. Jadi kalau ada yang berkata semua dia hidup ini tidak pernah uji, ini suatu aneh gitu. Tidak ada siapapun orangnya, semuanya akan diuji dengan kondisinya masing-masing. Karena itu beliau berkata orang yang bahagia adalah orang yang tidak bukan adalah orang yang tidak diuji. Tidak, orang yang bahagia adalah orang yang bersabar saat diuji. Ini orang bahagia sebenarnya, bukan orang yang tidak pernah kena ujian gitu. Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut, lapar, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar bukan berarti pasif tanpa sikap. Sabar adalah menahan hati, proses takdir Allah SWT, menahan lisan dari ucapan yang haram, dan menahan badan dari tindakan yang dimurkai Allah SWT. Orang yang belajar tauhid tapi tidak bersabar, ilmunya akan goyah saat diterpa ujian. Sedikit dicerita ia mundur, sedikit disulitkan ia berpaling, sedikit tidak rakyat ia berhenti. Karena itu sabar adalah bagian dari jalannya tauhid. Lalu yang selanjutnya, jika berdosa segera beristighfar. Ini juga sangat penting. Beliau tidak menggambarkan manusia sebagai makhluk yang pasti selalu bersih dari dosa. Tidak. Beliau justru menunjukkan kenyataan manusia bisa jatuh dalam dosa. Tapi perbedaan antara orang bahagia dan orang bercelaka adalah sikap setelah berdosa. Orang yang bahagia segera kembali kepada Allah. Ia tidak membela dosanya, tidak menormalkan dosanya, tidak membanggakan dosanya, dan tidak keras kepala ketika nasihat. Ia beristighfar. Allah SWT berfirman, dan hendaklah kalian memohon ampunan kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Jika kebahagiaan bukan milik orang merasa cuci, tapi milik orang cepat kembali kepada Allah ketika tergelincir. Tiga perkara ini sangat mendalam, karena hidup hamba memang berputar pada tiga keadaan, yaitu keadaan mendapat nikmat, mendapat ujian, keadaan tergelincir dalam dosa. Lalu selanjutnya, kalau dalam nikmat bersyukur, dalam ujian bersabar, ya dalam dosa dalam berdosa ia beristighfar, maka ini tanda kebahagiaan besar dalam dirinya. Lalu selanjutnya yang kelima, agama ini dibangun di atas ilmu. Setelah doa pemuka, beliau dengan perintah yang maknanya ketahuilah. Ini menunjukkan bahwa jalan keselamatan tidak dibangun di atas prasangka, ikut-ikutan, kebiasaan masyarakat, atau semangat kosong. Jalan ini dibangun di atas ilmu. Karena itu orang yang bicara dengan tauhid tanpa ilmu maka akan mudah sesat, dan orang yang menolak belajar tauhid maka merasa yang paling penting niat baik sebenarnya sedang membuka pintu kesebinasaan untuk dirinya sendiri. Banyak orang yang jatuh pada syirik bukan karena sengaja membenci tauhid, tapi karena tidak mau belajar. Ia merasa cukup dengan tradisi, merasa cukup dengan cerita orang tua, merasa cukup dengan kebiasaan kampung. Padahal dalam agama ukuran benar dan salah bukan adat, tapi wahyu. Al-Hanifiyah adalah agamanya para Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau lalu menjelaskan bahwa Al-Hanifiyah itu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beribadah hanya kepada Allah SWT dengan memurnikan
agama untuknya. Inilah pokok yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah imamnya tauhid. Allah SWT memuji beliau karena berpaling dari seluruh kesyirikan menuju tauhid yang murni. Maka siapapun yang mengaku mengikuti agama Ibrahim alaihissalam, ia harus memurnikan ibadahnya kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, kemudian kami wahyukan padamu, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Hanif artinya adalah condong kepada kebenaran dan berpaling kepada kemusyrikan. Jadi agama Nabi Ibrahim bukan agama yang mencampurkan tauhid dengan tradisi kesyirikan, bukan pula agama yang membiarkan peribadatan kepada selain Allah dengan alasan perantara, penghormatan atau budaya. Kalau seorang masih berdoa kepada selain Allah SWT, masih mengantungkan hati kepada kubur, jimat, makhluk, lalu mengaku mengikuti agama Ibrahim, maka pengakuan ini dusta, sebab agama Ibrahim adalah agama tauhid murni. Lalu selanjutnya Syekh bagian ketujuh, hakikat ibadah memurnikan hanya kepada Allah SWT. Beliau menjelaskan bahwa inti agama Ibrahim adalah ibadah hanya kepada Allah SWT dengan memurnikan agama untuknya. Di sini letak pokok masalah umat. Banyak orang yang tidak menolak kata Allah, banyak yang tidak menolak istilah ibadah, tetapi mereka merusak ketika sampai pada kata hanya untuk Allah. Pada inilah inti tauhid. Allah SWT berfirman, padahal mereka tidak memerintahkan kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaan kepadanya. Ibadah bukan sekadar sujud dan ruku. Ibadah mencakup doa, tawakal, takut, harap, nazar, sembelihan, isti'anah dalam perkara ibadah, istighosah, dan seluruh bentuk merendahkan diri dengan setari pengagungan. Semua ini wajib ditujukan hanya kepada Allah SWT. Karena itu orang yang masih berkata kami hanya minta lewat wali atau kami hanya menjadi perantara, sebenarnya belum memahami makna ikhlas dalam ibadah. Tujuan penciptaan manusia adalah ibadah. Tujuan penciptaan manusia adalah beribadah. Lalu beliau membawa dasar yang sangat agung. Allah SWT beriman, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menghancurkan banyak anggapan keliru tentang tujuan hidup. Ini banyak tujuan hidup yang keliru. Manusia bukan diciptakan pertama-tama mengajar dunia, jabatan, pengaruh, atau kemuliaan di mata manusia. Selain semua itu, kalau ada, hanyalah bagian sampingan. Tujuan utamanya adalah ibadah kepada Allah. Jadi kemuliaan, pengaruh, jabatan, mengajar dunia itu hanya sampingan. Yang tujuan utama itu adalah beribadah kepada Allah. Itu tujuan manusia diciptakan, bukan yang lain-lain. Maka orang hidup tanpa tauhid sedang gagal memahami tujuan hidupnya sendiri. Dan karena tujuan hidupnya adalah ibadah, maka pembahasan tentang tauhid menjadi pembahasan yang paling agung. Sebab ibadah tidak akan benar kecuali bila dibangun di atas tauhid. Ibadah tidak sah tanpa tauhid. Kalau beliau juga kemudian menjelaskan dengan pemisahan yang sangat kuat. Ibadah tidak disebut ibadah kecuali bila disertai tauhid. Sebagaimana solat tidak disebut solat kecuali dengan taharah. Ini pemisahan yang sangat tajam. Jadi orang solat apakah mungkin kalau dia tidak taharah, tidak bersuci? Tidak mungkin. Demikian juga dalam beribadah, kalau tidak disertai dengan tauhid yang benar, tidak akan ada hasilnya. Maksudnya sebagaimana taharah adalah syarat sahnya salat, maka tauhid adalah syarat sah seluruh ibadah. Seorang bisa salat, banyak sedekah, banyak zikir, banyakkan menangis dan ibadah, tapi jika ibadahnya tercampur syirik, maka ibadahnya rusak. Inilah pelajaran sangat keras bagi orang-orang yang suka menenangkan diri dengan ucapan yang penting rajin ibadah. Tidak, yang penting bukan hanya rajin ibadah tapi benar, dan kebenaran amal dimulai dari tauhid. Allah SWT berfirman, sesungguhnya jika engkau mempersekutukan Allah, saya akan gugurlah amalmu. Ayat ini tegas, syirik bukan hanya dosa tambahan, syirik adalah perusak amal. Lalu selanjutnya 10, syirik masuk adalah dalam ibadah, ia merusaknya. Jika syirik masuk ke dalam ibadah, ia merusaknya. Lalu beliau menegaskan bahwa syirik merusak ibadah sebagaimana hadas merusak taharah. Ini adalah inti ancaman untuk mukadimah ini. Syirik tidak bisa dikompromikan, ia tidak bisa diringankan, ia tidak bisa dibiarkan dalam
Allah SWT. Itu tidak bisa dipoles dengan nama-nama indah. Begitu syirik masuk ke dalam ibadah, kerusakan terjadi. Bukan itu orang yang berdoa kepada selain Allah SWT, menyembelih untuk selain kepada Allah SWT, berzina untuk selain kepada Allah SWT, maka menjadikan makhluk sebagai tempat bergantung kepada dalam ibadah, maka ia telah merusak hakikat ibadah itu sendiri. Banyak orang merasa tersinggung bila syirik dibahas tegas, tetapi masalah ini memang harus tegas karena Allah SWT dan Rasulnya pun tegas dalam masalah yang tidak ada kelembutan yang benar bila kelembutan itu justru mengabulkan batas antara tauhid dan syirik. Karena itu perkara itu penting yang wajib diketahui adalah mengenai syirik agar keselamatan dirinya. Beliau kemudian menegaskan bahwa setelah seorang mengetahui bahwa syirik merusak amal dan menyesatkan pelakunya, maka perkara terpenting wajib ia ketahui adalah mengenai syirik itu sendiri agar Allah menyelamatkan dirinya. Ini sangat mendalam. Sebagian orang semangat mempelajari banyak cabang ilmu tetapi malas mempelajari pembatalan terbesar agama. Ini terbalik. Bagaimana mungkin seorang ingin selamat tapi tidak mau mengenal jurang yang paling mematikan? Ini coba disimak ya. Sebagian orang semangat mempelajari banyak cabang ilmu tapi malas mempelajari pembatal terbesar agamanya. Ini terbalik. Bagaimana mungkin seorang ingin selamat tapi tidak mengenal jurang yang paling mematikan? Bagaimana mungkin? Sukses dunia tapi sengsara di akhirat dan masuk jurang. Bagaimana? Itu bukan sukses yang sebenarnya. Itu adalah kehancuran yang tanpa disadari. Itulah kita pentingnya mempelajari tauhid. Lalu selanjutnya para ulama sudah selalu menekankan bahwa seorang muslim tidak cukup hanya mengenal tauhid secara umum, ia juga harus mengenal lawannya yaitu syirik agar tidak jatuh ke dalam tanpa sadar. Karena itulah pembahasan dalam kitab ini juga bukan sekadar menjelaskan tauhid tapi juga membongkar subhat kaum muslimin, sebab syirik jarang datang dalam wajah buruk, yang jelas ia sering datang dibungkus istilah agama. Lalu bagian ke-12, syirik adalah dosa yang tidak diampuni jika dibawa mati. Ini penting, hati-hati ya. Untuk siapa saja, termasuk untuk penulis sendiri. Sebagai penutup mukadimah, beliau membawa ancaman yang sangat besar. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa bersekutunya dan mengampuni dosa selain bagi siapa yang dia kehendaki. Inilah puncak ancaman. Semua dosa selain syirik berada di bawah kehendak Allah. Adapun syirik bila pelakunya mati sebelum bertobat, maka ia adalah dosa yang tidak diampuni. Ingat ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutunya. Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendakinya. Lihat penjelasannya. Semua dosa syirik berada di bawah kehendak Allah. Allah ingin mengampuni, terserah Allah. Adapun syirik bila pelakunya mati sebelum bertobat, maka itu adalah dosa yang tidak diampuni. Ini makanya perlu hati-hati. Maka orang yang meremehkan pembahasan syirik berarti sedang meremehkan perkara yang Allah sendiri ancamkan dengan ancaman paling keras. Ini juga menunjukkan bahwa dakwah tauhid bukan bahan pinggiran, bukan sampingan, bukan suatu yang boleh dianggap membosankan. Justru inilah pokok agama. Pelajaran besar dari matan pembuka ini adalah kalau seluruh pembuka ini diringkas, maka ini adalah pelajaran besar. Pertama, jalan ilmu dibuka dengan doa, ikhlasan, kasih sayang kepada pembaca. Kedua, kebahagiaan seorang hamba terletak pada 3 perkara: bersyukur saat diberi nikmat, bersabar saat dapat musibah, bersifat segera saat berbuat dosa. Ketiga, agama para nabi, terutama agama Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah tauhid murni, bukan tauhid yang bercampur syirik. Keempat, tujuan hidup adalah ibadah. Ibadah itu tidak sah tanpa tauhid. Kelima, syirik adalah perusak terbesar amal, sebab kebinasaan yang paling mengerikan. Keenam, karena itu seorang muslim wajib mempelajari tauhid dan mengenal syirik agar selamat darinya. Penutup, matan pembuka ini sudah cukup untuk menguncang hati orang-orang yang jujur. Ini untuk orang jujur pasti akan merenung, tapi buat orang yang sombong pasti akan meremehkan.
Sebab sebelum masuk ke keempat kaidah, beliau sudah menegaskan bahwa inti seluruh pembahasan ini adalah keselamatan akidah. Orang yang memahami pembukaan ini dengan baik dan baik tahu bahwa tauhid bukan tema biasa, ia adalah nyawa agama, dan syirik bukan dosa biasa. Nah, ini adalah pembatalan agama terbesar. Karena itu, siapa yang ingin mengambil manfaat dari kitab ini, hendaklah ia membaca dengan hati yang tunduk, bukan yang mencari celah, bukan mencari pembelaan tradisi yang rusak, bukan untuk membenarkan kebiasaan masyarakat, tapi untuk mencari kebenaran dan menyelamatkan diri. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, diberi nikmat, bersabar ketika diuji, beristighfar ketika berdosa, dan diwafatkan di atas tauhid. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi, yang untuk menambah iman kita, memperbaiki ibadah, dan mendekatkan kita kepada Allah. Jika dalam penyampaian ini dapat kebenaran, maka itu semata-mata dari Allah, dan jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka itu kesalahan saya pribadi. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Jangan lupa terus menuntut ilmu, karena hijrah yang benar harus dibangun di atas ilmu. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada video selanjutnya dan pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.